Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya menempuh program studi ekonomi syariah semester 3. Saya dari kelas D. Ya, di sini ini adalah tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Hukum Perikatan yang dosen pengampunya yaitu Pak Ramdhani Alpin Habibi. Ya, ini tugas akhir saya. Saya di sini ingin mengupas tuntas penjelasan apa sih itu perikatan hukum Islam. Ya, yang pertama, pengertian. Pengertian perikatan. Pengertian perikatan dalam hukum Islam. Secara etimologi, perikatan berasal dari kata kerja atau perbiden yang artinya mengikat ikatan atau hubungan. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan atau verbin tenis dan istilah akad untuk menyebut sebuah perjanjian atau overeenkomst. Istilah terakhir yaitu akad tadi sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama yaitu iltijam merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum. Dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah iltijam atau perikatan. Perbuatan dua orang atau pihak lebih yang saling berjanji untuk melakukan, semisal memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan yang mereka perjanjikan. Ya, dan yang B yaitu dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan di sini ada 4, yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas Syar'i. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum Islam yang utama, termasuk dalam pembahasan dalam hukum perikatan. Dan yang kedua Al-Sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi dijadikan sebagai sumber hukum syariah karena apa yang dilakukan Rasulullah mengikuti tuntunan wahyu, bukan hawa nafsu. Begitu pula dengan apa yang diucapkan beliau. Karena itu, menurut jumhur ulama, kedudukan sunnah sama dengan hadis. Pengertian sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pembiaran yang berkaitan dengan penetapan hukum. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara mengenai suatu perkara amaliyah. Ketentuan ijma memiliki dasar hukum di dalam Al-Quran. Misalnya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah Yunus ayat 71 dan Quran surah Ali Imran ayat 103. Begitu pula dalam hadis Nabi diantaranya ada yang menegaskan bahwa umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Apabila kamu sekalian menemukan perbedaan pendapat, maka hendaklah kamu berada dalam sekelompok mayoritas ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dasar hukum yang keempat yaitu Qiyas Syar'i. Qiyas menurut bahasa berarti ukuran yang dijadikan sandaran, sedangkan secara terminologi istilah qiyas dapat diartikan sebagai metode pengambilan hukum yang ditempuh dengan cara menghubungkan ketetapan syara dengan peristiwa tertentu yang bersifat baru karena keduanya ada kesamaan ilat hukum. Batas kebolehan qiyas
menurut para ulama adalah selama tidak bertentangan dengan nas syariat. Ya, yang selanjutnya yaitu macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Macam-macam perikatan dalam hukum Islam ada 4 macam, yaitu perikatan utang atau disebut al-iltijam i'ad dain. Yang kedua, perikatan benda yang sering disebut al-iltijam i'al-ain. Dan perikatan yang ketiga yaitu perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Bisa disebut juga al-iltijam bi al-amal. Dan yang keempat, perikatan menjamin atau disebut al-iltijam bi at-tausik. Ya, perikatan utang. Yang pertama, perikatan utang, perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda. Misal, kunci utamanya dalam memahami konsep utang dalam hukum Islam bahwa utang itu dinyatakan sebagai sesuatu yang terletak dalam jimmah atau tanggungan seseorang. Contohnya adalah sesanggupan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau kesanggupan seseorang tukang mebel dalam pesanan seorang pelanggan. Yang kedua, perikatan benda. Perikatan benda maksudnya adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri ataupun manfaatnya, atau untuk diserahkan, dititipkan kepada orang lain seperti menjual tanah kepada seseorang atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya. Dan bisa juga menyerahkan atau menitipkan barang tertentu. Ya, dan yang ketiga yaitu perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu hubungan hukum antar dua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah ikat istinsa dan ijarah. Perjanjian-perjanjian ini lebih dikenal dengan perjanjian perburuan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh kedua orang pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu perikatan menjamin. Suatu perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan, maksudnya adalah pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misal, ada yang bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad kafalah atau penanggungan. Ya, semoga kawan-kawan bisa memahami itu. Yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Apa sih perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam? Dari segi filosofis, sumber, ruang lingkup, ditinjau dari proses terbentuknya, dan ditinjau dari sah perikatannya. Ya, jawabannya, konsep perikatan hukum Islam dengan perikatan hukum Barat sangat berbeda. Landasan hukum Islam dari segi filosofis yaitu religius, hasedental, dan ada nilai agama yang berasal dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perikatan hukum Barat itu sekuler, tidak ada nilai agama. Kalau sumber perikatan Islam ada 5, yaitu akad, yang kedua kehendak, yang ketiga perbuatan merugikan, dan perbuatan bermanfaat dan syara. Sedangkan sumber perikatan hukum Barat yaitu dari perjanjian dan undang-undang. Dan yang selanjutnya, ruang lingkupnya. Itu juga berbeda. Kalau hukum perikatan Islam itu ada hubungan bidimensional, ada manusia dengan Allah, yaitu vertikal, ada manusia dengan manusia, ada benda dengan lingkungan, yaitu horizontal. Sedangkan perikatan hukum Barat hanya hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan benda yaitu horizontal, tidak ada hubungan yang terikat antar Tuhan dan manusia. Dari sahnya perikatan juga berbeda. Kalau perikatan Islam sah, perikatannya ada halal, kesepakatan, ada kecakapan, tanpa paksaan, dan adanya ijab dan qabul.
Sedangkan Perikatan Barat, sahnya perikatannya hanya sekedar sepakat cakap dan hal-hal tertentu lainnya. Ya, itu penjelasan dari Perikatan Hukum Islam. Semoga kawan-kawan bisa memahami penjelasan dari apa sih itu Perikatan Hukum Islam ini. Semoga kawan-kawan bisa belajar, bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada gading yang terletak, seindah mawar masih berduri, selembut kapas masih berbiji. Saya atas nama Muhammad Ilmi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.